Setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan, timnas Indonesia U17 bertekad untuk bisa mengalahkan Yaman apapun caranya, dan Coach Nova pasti tahu apa yang harus ia lakukan untuk membuat pertandingan menjadi milik Indonesia, dan benar saja di laga tersebut pelatih Yaman Samer Muhammad Fadil Saleh sungguh dibuat bingung sekaligus kaget, dengan konsep bermain Garuda Muda yang berubah total dari saat melawan Korea. Di laga ini Indonesia bermain lebih terbuka sampai akhirnya di akhir laga mampu mengunci kemenangan 4-1, hasil ini sekaligus memastikan satu tempat ke Piala Dunia, sebuah hasil yang kemudian juga mendapatkan sorotan dari media-media internasional, yang mana Indonesia kini benar-benar tidak bisa lagi dianggap sebelah mata. Abdullah Al-Faisal Stadium menjadi saksi bagaimana timnas Indonesia U17 mencetak sejarah, kemenangan 4-1 atas Yaman pada akhirnya mampu membuat Garuda Muda bisa dipastikan tampil di Piala Dunia. Tentu saja ini adalah hasil yang wajib disyukuri, sekaligus menjadi bukti jika talenta Indonesia tidak bisa lagi dianggap sepele, datang dengan status underdog. Nova Arianto yang sadar betul dengan kekuatan lawan-lawan yang dihadapi benar-benar bekerja keras, untuk bagaimana caranya bisa membentuk sebuah tim yang solid, sebab kembali lagi persaingan di level Asia jelas lebih sulit dibandingkan Piala AFF, maka dari itu fisik adalah yang Coach Nova tingkatkan terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke hal-hal teknis, dan seperti yang kita lihat di dua laga awal kalau para penggawa Garuda Muda benar-benar sanggup fight dengan intensitas tinggi dari awal sampai akhir, bahkan ketika kaki sudah mulai terasa kaku, mereka sebisa mungkin tetap melawan batasan yang ada dalam diri demi satu mimpi besar yaitu membawa Indonesia ke panggung tertinggi. Setelah kemenangan atas Korea Selatan dianggap cuman hoki, tapi di laga versus Yaman Indonesia menunjukkan kalau tim ini tidak hanya bisa bertahan, dan itulah yang sejatinya cukup membuat pelatih Yaman bingung. Sebelum laga Samer Muhammad Fadil Saleh mengaku buta akan kekuatan Indonesia, mengingat kedua tim baru berhadapan pertama kali di ajang ini. Kami belum pernah melawan Indonesia sebelumnya, tetapi kami akan menganalisa secara mendalam semua aspek permainan mereka, yang pasti akan sangat membantu, kata Saleh di situs resmi AFC. Apa yang dikatakan Abang Saleh pasti merujuk pada penampilan Indonesia ketika laga melawan Korea Selatan, di mana saat itu tim Garuda menerapkan taktik compact defense dengan skema low block yang rapat. Dari sini Saleh akhirnya mendapatkan gambaran soal gaya main Indonesia, ditambah pastinya dengan menganalisa Garuda Muda waktu kualifikasi. Setelah taktik sudah didapatkan, gambaran permainan sudah dapat, tinggal eksekusi di atas lapangan. Akan tetapi betapa terkejutnya pelatih Yaman ini melihat Indonesia justru bermain lebih terbuka, lebih menekan, dan lebih berani main dengan garis pertahanan yang cukup tinggi. Maka beneran saja di babak pertama Indonesia berhasil unggul 2 gol, sebelum akhirnya di akhir laga papan skor menunjukkan hasil akhir 4-1 untuk kemenangan Garuda Muda, dan sekaligus membuat Evandra dan kawan-kawan sah untuk tampil di Piala Dunia U17 yang digelar di Qatar. Dan dilihat dari statistik Garuda Muda kalah soal position, tapi dari sisi peluang kita sama sekali tidak kalah, karena terbukti kita dan mereka sama-sama bisa melepas total 14 shots, dengan kita 6 yang on target berbanding 5 dari Yaman. Sekali lagi kita memang benar kalah position, secara persentase bila banyak dipegang oleh Yaman, tapi yang perlu kita pahami lagi, position atau positional play-nya dilakukan di daerah sendiri atau di daerah lawan. Kalau positionnya di daerah sendiri yaitu mah percuma menguasai pertandingan, harus relevan dengan menguasai peluang. Position untuk menciptakan peluang berbahaya itu poinnya positif, dan itu beda konsep position agar lawan tidak menciptakan peluang. Pokoknya mau modelan gimana pun, mau main pertahanan grandel atau full nyerang, pada akhirnya hasil akhirlah yang akan dicatat dalam sejarah. Lebih lanjut, kemenangan ini pada akhirnya juga membuat Indonesia mendapatkan banyak pujian, mulai dari Coach Patrick yang di story IG-nya memberikan ucapan selam, dan menegaskan kalau ini baru awal dari semuanya. Selain itu pujian juga terlontar dari media-media asing berikut ini.
tim ini berproses dari nol, yang kita tahu kalau di awal-awal Coach Nova membenahi semuanya dari awal, bahkan dari teknik dasar seperti passing, kontrol, dan lain-lain, maka dari itu wajar saja kelolosan ini disambut sukacita yang begitu mendalam. Di sisi lain Coach Nova mengatakan kalau pemainnya memiliki mental dan visi bermain yang bagus sehingga bisa mengalahkan Yaman. Kemudian beliau juga mengatakan jika kemenangan dalam fase grup ini adalah hasil kerja keras atau latihan dari para pemain, ditambah dukungan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, atau PSSI yang telah banyak membantu memenuhi kebutuhan tim, serta pastinya semua masyarakat yang telah mendukung tim ini. Saya lihat semua pemain sangat luar biasa, secara mental, visi, dan pemahaman tentang kritikal, jadi semoga pemain bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Saya bersyukur, dan semua ini berkat dari PSSI juga yang selama ini sangat mendukung kami, sehingga hasil yang kami dapat maksimal, jadi semoga ini menjadi harapan ke depan, ucap Coach Nova dikutip dari Tempo. Lebih lanjut, Coach Nova sendiri berjanji untuk laga melawan Afghanistan akan menurunkan pemain-pemain yang selama ini belum punya kesempatan main, karena biar gimana pun itu penting, mengingat ini adalah tim muda sehingga pengalaman adalah yang paling utama. Yang pasti kami akan mencoba semua pemain yang belum tampil, mungkin ada beberapa pemain yang akan tampil, jadi kami akan lihat situasinya, dan taktik yang akan dibuat, ujar sang pelatih. Di luar itu semua, hasil ini secara pribadi pada akhirnya membuat Coach Nova yang telah memimpin tim ini, terhitung sejak Februari tahun 2024 mencetak rekor bersejarah, di mana beliau sukses menjadi pelatih Indonesia pertama yang membawa timnas Indonesia, entah kelompok umur atau senior lolos ke Piala Dunia lewat kualifikasi. Timnas Indonesia kelompok umur sejatinya pernah tampil di Piala Dunia yakni Timnas U20 pada tahun 1979, dan Timnas U17 pada tahun 2023, hanya saja Timnas U20 lolos ke Piala Dunia U20 1979 imbas mundurnya Irak dan Korea Utara, sedangkan Timnas U17 tampil di Piala Dunia U17 2023 karena status tuan rumah. Maka dari itu, kembali lagi lolos Piala Dunia dengan cara seperti ini pasti vibes-nya pasti sangat berbeda. Terlepas dari apapun yang pasti Mimin pribadi mau mengucapkan selamat atas keberhasilan ini, tapi ingat meskipun sudah lolos jangan lupa kalau Piala Asianya belum kelar, dan tetap bermain dengan motivasi lebih, karena nanti di babak knockout lawannya juga pasti berat. Kemudian buat tetangga kita Thailand serta Vietnam yang sabar ya, mungkin Vietnam masih bisa lolos karena cuman 2 kali imbang, dan kalau menang di match terakhir asa itu masih ada. Kalau Thailand ini yang fix enggak bakal lolos, kekalah 1-3 dari Arab Saudi pada akhirnya membuat Thailand sama sekali belum mengkoleksi poin, maka dari itu anggapan media-media Vietnam sebelum ini, yang bilang Indonesia cuman tergantung naturalisasi, nyatanya tidak 100% terbukti, meskipun ini masih kelompok umur, tapi bukankah level ini adalah cikal bakal untuk menciptakan generasi yang mumpuni. Terus kalau Indonesia dianggap beruntung ya itu terserah mereka-mereka saja, yang jelas 5 gol dari 2 pertandingan, serta cuman kemasukan 1 gol itu pun lewat penalti, menjadi bukti kalau tim ini tidak hanya kuat dalam bertahan, namun juga oke dalam menyerang. Kalau kekurangan jelas masih ada, karena kembali lagi ini masih tim muda, namun yang pasti semua tahu apa yang harus diperbaiki, yang terpenting tidak boleh terlena dan sombong, tetap kerja keras karena sejatinya ini hanyalah gerbang awal menuju segalanya. Untuk itu sekali lagi selamat buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu.